Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Rabu 26 November 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, pembangunan embung lapangan merah di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan telah selesai. Embung seluas lebih dari 8.000 meter persegi ini bertujuan untuk mencegah genangan di wilayah sekitarnya. Fasilitas ini dilengkapi berbagai sarana rekreasi seperti jogging track dan outdoor gym. Diharapkan dalam waktu dekat akan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kemudian informasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta menyelenggarakan Pekan Olahraga Organisasi Wanita di Gelanggang Sumantri, Brojonegoro. Kegiatan ini dihadiri 720 anggota Dharma Wanita Persatuan dari 40 SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ajang ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan, menumbuhkan semangat positif, dan mendorong anggota DWP agar berkontribusi terbaik bagi masyarakat. Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta tengah menyusun rencana Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara atau RPPMU. Regulasi ini akan mengintegrasikan pengendalian pencemaran udara dengan strategi mitigasi perubahan iklim. Ini dilakukan untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 30% pada tahun 2030, sekaligus memperbaiki kualitas udara warga. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menerbitkan Peraturan Gubernur atau Pergub nomor 36 tahun 2025 yang melarang perdagangan daging hewan konsumsi penular rabies atau HPR. Pergub ini selesai dalam waktu 1 bulan setelah Pramono menerima aspirasi dari komunitas pecinta hewan Oktober 2025. Berikut pernyataan dari Pramono melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada 25 November 2025. Saya telah menandatangani Pergub nomor 36 tahun 2025, larangan untuk memperjualbelikan hewan penular rabies atau HPR untuk tujuan pangan, baik dalam bentuk hewan hidup maupun berupa daging dan atau produk lainnya, baik mentah maupun dalam olahan. Melarang kegiatan penjagalan atau pembunuhan hewan penular rabies yang ditujukan untuk tujuan pangan. Dan pergub ini sudah berlaku mulai dengan tanggal 24 November ini. Beralih ke berita selanjutnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meminta seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD untuk memperkuat sistem pengendalian internal. Hal ini penting untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta menjadi kepatuhan sebagai budaya kerja sehari-hari. Pernyataan ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat membuka seminar dan kegiatan keluarga berintegritas atau Kertas bagi BUMD DKI Jakarta. Kegiatan yang mengangkat tema anti korupsi ini merupakan rangkaian menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember mendatang. Kita berharap hari ini diskusinya menghasilkan rekomendasi yang praktis namun terukur. Nah, rekomendasi itu bisa diimplementasikan sehingga mendukung upaya pencegahan korupsi dan memperkuat daya saing BUMD dalam menghadapi tantangan global.
Rano menjelaskan transformasi BUMD menjadi agenda strategis Pemprov untuk mewujudkan Jakarta sebagai top 20 kota global pada 2045. Untuk mencapai visi ini, Rano menyebut seluruh proses bisnis, layanan publik, dan pengelolaan aset daerah harus berjalan sesuai dengan prinsip good corporate governance. Oleh karena itu, seluruh jajaran BUMD, mulai dari komisaris hingga pegawai operasional, harus menjadi teladan dalam menjalankan etika berintegritas. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menginformasikan layanan operasional kantor UPT P4OP DKI Jakarta telah berpindah lokasi mulai 24 November 2025. Bagi masyarakat yang ingin mengurus masalah Kartu Jakarta Pintar atau KJP, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU, dan bantuan pendidikan mahasiswa swasta, kini bisa datang lokasi baru di Jalan Budi Utomo nomor 3 Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 27 November 2025, sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Heriadi dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.